Kondisinya berangsur baik. Memang pas pertama kali kena tuh sempat down juga ya, karena kenanya pas olahraga lagi ringan aja gitu, bukan olahraga lagi berat gitu. Cuma memang ini salah satu ada kesalahan dari Owi ini, karena dulu dia yang nge-push saya Saya latihan. lagi tau gitu saya bablas aja tadi ya. Saya latihan berat sehingga sekarang dampaknya enggak bercanda. Jadi memang ya kayak saya bilang, ya tetap ada bersyukurnya lah. Saya kena bukan pas zaman atlet ya, pasti down banget, sedih, kecewa, pastilah gitu. Karena kan kayak sekarang ini aja saran dokter itu 9 bulan baru saya boleh main, 9 bulan baru boleh main bulu tangkis lagi. Bayangkan kalau saya masih aktif main 9 bulan itu kan udah waktu yang sangat lama ya untuk mengejar gitu. Jadi ya tetap ada bersyukurnya dan sekarang saya diuji kesabarannya. Memang kalau kayak gini tuh apa-apa kan susah, mau bergerak apa susah, mau jalan susah, mau apa susah, tapi berproses lah. Kesabaran saya diuji sekarang gitu untuk ya harus sabar, harus ya step by step ngejalanin hari per harinya gitu. Jadi di kursi roda 9 bulan? Enggak, maksudnya target 1 bulan udah bisa jalan tanpa alat bantu, paling pakai brace lutut aja. Tapi kalau boleh bermain badminton kayak biasa tuh 9 bulan gitu. 3 bulan boleh cuma main di tempat doang, 9 bulan udah bisa lompat, lari itu udah boleh. Ci, kalau mau nanya soal Indonesia Open nih Ci, kalau tahun lalu kan wakil Indonesia gugur semua tuh di semifinal udah nggak ada. Kalau tahun ini kan udah setengah tahun turnamen berjalan. Kalau Cibutet dan Bang Owi ngelihatnya gimana nih, wakil Indonesia berkemungkinan ada yang lolos sampai final nggak? Ya kalau kita sih pasti harapannya pengen lolos sampai final, bahkan ada wakil Indonesia yang juara ya. Cuma ya kita lihat terakhir juga kan kayak di Singapura kan Ginting ya wakil satu-satunya ya, nggak gampang juga gitu. Cuma harapannya karena main di tuan rumah pasti kan motivasi lebih, keinginan pengen kasih yang terbaik juga lebih. Cuma jangan jadi bumerang juga, karena kita pernah ngalamin juga terlalu kepengen, akhirnya pada julukinya Istora angker buat Owi Butet kan. Padahal kitanya sendiri yang mungkin kurang bisa memaintain karena terlalu menggebu-gebu, terus fokusnya juga terpecah gitu. Nah sekarang ini ya adik-adik saya rasa sih udah paham ya, maksudnya tanding di Indonesia itu seperti apa. Dan lawannya kan itu aja, sama aja. Tinggal gimana kesiapan mentalnya, kesiapan secara fisik, kondisinya semua. Ya saya pengennya sih ada yang juara gitu. Tapi ya butuh kerja keras. Tapi peta kekuatan sekarang di ganda campuran gimana? Gimana sih? Nah ya. Cebutut lah. Ya, di atas ibu sini. Ya kalau menurut saya ganda campuran kemarin kan kita lihat di kejuaraan penting seperti All England kemarin ada si Rehan Lisa ya. Dan mungkin juga mereka harus maintain fisiknya, karena kan memang sekarang kita lihat kan pertandingan beruntun kan banyak. Ya mungkin ya mereka kurang siap fisik atau bagaimana. Tapi kalau yang saya lihat dari segi permainan memang udah bisa bersaing lah menurut saya ya. Tinggal mereka bisa maintain fisiknya, terus latihannya bagaimana gitu. Kalau untuk hasil kan kita ya di atas lapangan kita nggak ada yang tahu. Kita pasti berharapnya mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Tapi untuk saran sendiri untuk adik-adik yang ada di Platnas bisa maintain fisik, apalagi turnamen yang berderet-deret seperti ini ya. Itu mudah-mudahan jangan pernah kendor latihannya juga gitu. Kalau yang saya lihat sih udah bagus, mereka udah bisa bersaing sih gitu. Terus ada juga Dejan Glo kan sama Ucok Meli gitu. Ucok Meli juga kalau saya lihat perkembangannya juga udah mulai meningkat ya. Kemarin sempat final apa gitu setelah sembuh dari operasinya gitu. Terus juga kayak Dejan Glo itu kalau yang saya lihat mereka udah bisa bersaing, hanya memang beberapa finishingnya aja yang memang agak sedikit yang harus diperbaiki gitu dari segi finishing, skor-skor skor-skor terakhir itu yang memang harus benar-benar dibenahi. Kalau buat ini kan udah masuk ratu Olimpik nih si Butet Bang Owi. Itu kalau ganda campuran kan selama ini selalu jadi andalan ya kalau di Olimpiade. Melihatnya, kalau objektif melihatnya sekarang seperti apa Ci peluang ganda campuran Indonesia ini? Jangan pengen main lagi dong Ci sebelum jawab. Kalau Peluang gini, kita ngomongnya peluang masuk dulu ya. Ya memang persaingannya ketat ya. Kita lihat rankingnya belum ada yang masuk 8 ya. Gitu. Tapi kan masih ada kira-kira 1 tahun lagi gitu. Peluang itu pasti masih ada. Cuma memang ekstra karena kita lihat untuk memasuk 8 kan susah banget nih. Gitu. Apalagi kalau kita mau dapat siditan kita harus minimal 1 atau 1 sampai 4 ya. Jadi kita akan lebih dimudahkan dalam drawing ya. Itu yang harus dikejar sih saya bilang. Dan saya nggak bisa nebak-nebak sekarang karena apapun itu di ending akhir penghitungan poin itu apapun itu bisa terjadi gitu. Apalagi kita lihat dan positif mix itu ya ada Rehan Lisa, walaupun
kadang-kadang belum terlalu stabil juga ya. Terus Rinov Mentari gitu, terus ada dari klub Jarum ada Dejan Glow juga yang juga mendekati, Jordan Meli juga yang harapannya dengan kesenioran mereka bisa dapat hasil yang lebih baik ya dari sekarang gitu. Jadi butuh kerja keras banget, itu satu note buat dari saya buat mereka, ekstra banget karena untuk mengejar qualified dulu Olimpik dan kalau bisa masuk di top 4 gitu. Akhir ini kan Rehan Lisa, Rinovita itu kan kemarin sudah sempat tembus 10 besar ya. Tapi ya bisa bilang performa mereka belum konsisten ya. Mungkin dari Cibutet sama Mas Owi bisa kasih tips gitu mungkin untuk biar konsisten tuh gimana gitu. Oke, saya lihat sih memang sekarang beda ya sama zaman saya ya. Maksudnya pertandingannya branded gitu loh, banyak banget. Secara fisik memang harus kuat banget. Kita lihat siapa? Kayak mix itu mungkin kayak banyak ya, Zheng Siwei gitu kan, lihat aja. Kemarin di Singapura kalah. Karena apa? Tetap atlet itu manusia lah ya, maksudnya punya kondisi fisik walaupun dia mungkin udah persiapkan tetap aja beruntun gitu kan. Nggak bisa superior terus gitu. Itu juga terjadi untuk atlet kita gitu. Jadi untuk Rehan Lisa yang penting mungkin konsisten. Jadi gini, penampilan kalah menang itu biasa, tapi yang penting mereka ada konsisten dan ada kemajuan. Jadi biasanya sama Zheng Siwei kalah 2 set, berikut targetnya harus rubber set, berikut targetnya harus menang. Gitu terus konsisten sampai mengejar sampai di Olimpik. Karena jangan kita putuskan sekarang bahwa Rehan Lisa nggak konsisten nih. Kita ujung-ujungnya kita kan pengennya Olimpik. Gitu. Jadi walaupun hasil sekarang mungkin belum terlalu kelihatan, tapi saya kepengennya pas Olimpik qualified dulu deh. Terus nanti berikut ngejar untuk rankingnya gitu. Yang penting itu dulu karena target paling penting kan di Olimpiade nanti. Mereka bisa qualified masuk dulu nggak gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah konsisten dan punya target itu saya bilang. Jadi nggak bisa juga sih selalu juara. Kita lihat Zheng Siwei aja nggak bisa kan. Gitu. Yang penting realisasinya tahu nih standar mereka di mana. Oh, sama ini gua harusnya menang. Oh, ini kali ini gua kalah tapi berikut gua harus ngambil setengah set, berikut harus menang gitu. Jadi ada progres, ada kemajuan. Ya kalau menurut saya untuk adik-adik kita bolehlah kita target ke Olimpik gitu. Tapi saran dari saya buat adik-adik konsentrasi aja, fokus aja pada satu turnamen gitu. Jangan kerja targetnya mereka tuh Olimpik, tapi yang kejuaraan-kejuaraan di depan mereka di depan mata mereka lupa gitu. Jadi kalau saran dari saya latihan konsisten, pasti harus semangat, harus ekstra keras, dan mereka juga harus fokus satu demi satu pertandingan aja dulu gitu. Jadi mereka misalnya kayak di Indonesia Open, mereka fokus aja dulu satu Indonesia Open, mereka dapat hasil yang maksimal, baru satu lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ya tips saya itu bisa berguna buat mereka gitu, dan akhirnya mereka bisa nantinya bisa masuk di Olimpiade. Sama mungkin satu lagi pintar-pintar memilih pertandingan ya, karena kalau berentet 5 gitu kayaknya hampir susah untuk dia bisa konsisten terus di 5 pertandingan. Jadi nanti mungkin harus komunikasi dengan pelatih juga, penghitungan poinnya gimana, ada yang hilang harus ditambahkan di mana, dan mana yang harus ikut, mana yang nggak diistirahatkan dulu sehingga lebih bisa maksimal di kejuaraan berikutnya. Kalau kita ikut semua, ya atlet juga manusia kan, maksudnya dia juga kepengen, tapi kan fisik dan semuanya kan bukan hanya fisik doang, konsentrasi juga pasti kita ngalamin lah. Terus saya mau maksimal kayak 2 pertandingan deh. Ketiga itu kalau nggak saya ngamuk sama Owi ngamuk saya, atau kita stres, gitu aja sih maksudnya. 2 turnamen aja. Ya waktu itu saya 2 turnamen ya, tapi beda kan keadaan sekarang kan branded tuh kalau kita nggak ikut bisa hilang juga kan. Tapi harus dibutuhkan juga sih, misalnya kayak pilih-pilih turnamen. Kalau kayak dulu kita ikut turnamen ya mungkin gitu hasilnya jarang jelek gitu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu sih milih-milih. Ya makanya kan itu strategi yang bisa diatur ya. Itu salah mungkin satu strategi atau sih. 300 turun ke 500 atau nanti 250, nanti yang 1000 ikut tapi nanti yang ini nggak ikut, kan itu strategi juga gitu, sehingga nggak mubasir gitu. Maksudnya untuk ikut semua tapi di pertandingan ketiga gitu. Udah habis tenaganya gitu, buat apa juga, rentan cedera juga kan buat si atletnya gitu. Jadi ya itu harus berstrategi juga. Di Indonesia Open ini kan 32 besar wakil Indonesia ada 5 yang ganda campuran, dan 4 dari mereka langsung ketemu unggulan, kecuali Pramel yang nggak ketemu unggulan. Menurut Cibutet sama Mas Awi mungkin dari mereka siapa yang bisa melangkah jauh gitu? Gimana sih di Indonesia Open ya? Iya, kesempatan nunjukin main di tuan rumah kok. Maksudnya kadang-kadang dari negara lain tuh kadang grogi loh main di Indonesia, diteriak-teriakin. Itu kesempatan buat kita sebagai tuan rumah
main-main susah ngalahinnya di tuan rumah sini karena kita didukung oleh supporter yang waduh luar biasa lah. Yang terakhir ya. Cik, kan latihan terus Terakhir ya. tipsnya biar gak gampang cedera tuh gimana ya? Aduh, saya mau ngomong saya lagi cedera. Pasti kan sebelum-sebelumnya gitu. Itu ya paling Ya, jaga kondisi. kalau nggak gawat cedera paling ya latihannya, persiapannya mbak. Karena kalau menurut saya penyebab cedera itu karena otot kita nggak siap gitu. Jadi kalau otot kita dilatih tiap hari, ya mungkin saya rasa akan ya jauh dari cedera gitu. Kalau saya Cibutet karena cederanya dia dulu mainnya enak, feelingnya dapat, tapi ototnya itu kurang dilatih gitu dulu. Waktu Olimpik ya Ci, kita kan sering acara. Cibutet kan pernah cedera setelah Olimpik itu. Kalau saya lihat gitu. Ya pintar-pintar lah mengelola kondisi, maksudnya dari makannya, istirahatnya, terus suplemennya, terus latihannya juga. Jadi ya udah harus di-maintain baik-baik karena turnamennya saya aja capek ngelihatnya. Kalau nonton ih ada lagi nih, saya seru sih ada tontonan. Cuma yang mainnya itu, ya kan terus beruntun terus gitu. Jadi ya Makasih ya. cobaan Ya, ya. makasih. Boleh foto nggak Cibutet? Ya, ya.